Makanya yang tidak kelihatan ini lebih penting dari yang kelihatan. Iman yang saudara miliki ini jauh lebih penting daripada yang kelihatan kehidupan saudara sehari-hari. Karena iman itu yang mengontrol semuanya. Yang namanya kehidupan itu pasti akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Atau yang kita katakan mungkin penderitaan. Tetapi kalau kita bisa mempunyai worldview yang benar, ketika kita melewati itu semua, maka tidak ada masalah. Karena peta kehidupan yang katanya worldview itu bisa menuntun kita melewati kehidupan yang tidak menyenangkan itu, dan kita keluar menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk urapan Roh Kudus-Mu. Buatlah telinga kami terbuka, rohani kami, mata rohani kami melihat apa yang Tuhan sampaikan. Supaya bukan hanya kami boleh mengerti Tuhan, tapi kami bisa melakukan firman pengertian itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati urapi setiap daripada kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Worldview itu adalah sudut pandang realita, cara pandang realita kehidupan yang kita miliki. Setiap orang itu pasti tidak sama. Di 2 Timotius 1 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, Rasul Paulus menulis ya pada surat 2 Timotius itu supaya kita tuh jangan malu. Kenapa? Karena Rasul Paulus kan jadi tahanan. Loh, orang tahanan kok malah khotbah nyuruh orang lain melok ikut. Nah, nyuruh bersaksi supaya orang lain ikut dia ya. Sebagai orang hukuman. Orang hukuman kan negatif sekali. Maksudnya Rasul Paulus itu supaya kita ini tidak melihat seperti apa yang dunia lihat. Worldview-nya harus diubah ya. Jangan malu, tapi ikut menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Jadi mengajari kita semua supaya kita bisa lebih baik ya dalam memberitakan Injil. Jadi apakah worldview kita, apa sudut pandang kita, cara kita memandang, ini yang kita harus selidiki. Dan kita lihat apa yang menyebabkan orang ini bisa berubah ya cara melihatnya. Yang pertama kita lihat perilaku. Apa itu perilaku? Perilaku itu hal yang kita lakukan. Setiap dari kita itu pasti perilakunya lain-lain. Nah, sebenarnya perilaku itu ada sebab musababnya ya. Istilahnya enggak semua ujuk-ujuk melakukan sesuatu itu tanpa sebab. Biasanya ada sebabnya. Apa? Sebab yang paling logika itu adalah norma-norma yang berlaku. Baik, ya norma yang baik sehingga kita melakukan hal tersebut. Otomatis kalau dinilai orang tidak baik ya kita tidak mau melakukan. Ya kecuali sih ndablek ya itu lain. Tapi normalnya rata-rata orang melakukan hal yang baik. Norma-norma yang baik di masyarakat itu kita lakukan. Terus yang lebih mendasar lagi di luar itu yang sehari-hari kita lakukan, normal misalnya menyapa orang, selamat pagi, good morning ya. Terus itu kalau di Amerika itu kenal pokoknya kita tuh hi, halo, how are you, selalu begitu. Itu norma itu. Dan itu kita lakukan di setiap budaya pasti lain. Ya, kalau di sini gitu, atau ada kalau laki ngeliatin cewek cantik itu ngomong hai, wah dianggap mata keranjang ya, itu normanya enggak sama gitu loh. Kalau di Amerika enggak kenal, pokoknya ketemu orang pasti hi, how are you, good morning. Nah itu norma. Norma-norma itu yang baik pasti kita lakukan. Lebih dalam lagi yang mendasari perilaku kita adalah kepercayaan. Karena kepercayaan itu bukan cuma baik, kepercayaan itu merupakan suatu kebenaran yang setiap orang itu miliki. Dan itu enggak sama saudaraku. Kepercayaannya ya kita kalau di Indonesia kan ada 5 agama ya yang kita
di dalam Pancasila itu ya. Nah itu kepercayaan. Jadi kepercayaan itu yang kita anggap benar itu mendasari perilaku kita. Jadi kita melakukan hal-hal yang menurut kita benar. Misalnya ada yang percaya bahwa makan makanan tertentu itu haram ya, maka kita tidak makan makanan tertentu. Itu kepercayaan yang mendasari karena dianggap benar, jadi kita tidak melakukan itu. Jadi perilaku kita otomatis sesuai dengan apa yang kita percaya. Kepercayaan ini, jadi kalau kita punya kepercayaan tertentu, otomatis perilaku kita juga tertentu. Itu bisa kebaca, saudara. Jadi ketika kita melihat orang di luaran melakukan hal tertentu, kita langsung bisa menebak ya dari perilakunya. Oh kira-kira orang ini kepercayaannya ini gitu. Ya, ini sesuatu yang bisa kita mengerti. Dan yang paling dalam, lebih dalam lagi itu adalah cara pandang realita. Nah ini yang enggak sama siapa orang yang maksudnya bisa sangat lain. Cara pandang realita atau worldview manusia ini sangat berbeda dari satu orang ke orang yang lainnya. Ya, saya bisa sebelum saya masuk ke sini, saya bisa mungkin ngasih contoh kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau ada seorang wanita ya remaja pacaran, terus 2 tahun putus ya ditinggal sama pacarnya, terus pacaran lagi setengah tahun putus ditinggal, waktu sekolah ini pacaran lagi sampai 3-4 kali ditinggal terus akhirnya apa, pada saat dia sudah putus 5 kali mungkin setelah itu dia cara berpikirnya gini, percuma, laki-laki itu memang pembohong dan tidak setia. Itu karena apa? Karena dia mengalami hal seperti itu sehingga dia akhirnya punya attitude ya, punya sikap hatinya itu seperti itu gitu loh. Nah, ini contoh aja ya. Ini contoh supaya kita bisa nanti melihat apa yang menjadi worldview kita dan kenapa kita menjadi seperti itu ya. Misalnya kita lihat perilaku yang dilakukan itu apa? Misalnya ada orang melakukan ini, ada ayam putih dikorbankan sebagai korban darah di bawah pohon besar. Istilahnya apa? Disajenkan ya. Karena ada ya, wah orang yang percaya animisme itu kalau ngeliatin pohon besar gitu ya, wah ini angker. Lalu dia nyembeli sajen ya. Saya nggak ngomong benar salah, ini cuma kita melihat cara orang melakukan sesuatu dan apa yang mendasari orang itu melakukan seperti itu dan apa yang menjadi worldview-nya dia. Akhirnya apa? Akhirnya kenapa dia melakukan itu? Karena norma yang baik. Apa yang baik bermanfaat? Ternyata apa? Ternyata supaya sukunya di sekitar situ diberkati lah istilahnya. Itu harus memberikan sesajen ya. Yaitu korban darah ayam putih di bawah pohon besar. Itu norma-norma yang berlaku. Dan kepercayaannya apa yang mendasari? Karena mereka percaya bahwa ada roh-roh yang tinggal di hutan, di pohon itu yang bisa ditenangkan dengan pengorbanan darah. Sehingga mereka cara pandangnya apa? Bahwa mereka itu melihat roh-roh itu ternyata apa? Mengendalikan peristiwa-peristiwa alam. Nah, itu yang mendasari. Ya, kalau kita lihat seperti ini, ya berarti semua perbuatan orang-orang itu ada alasan di balik itu. Nah, kita kalau mau lebih cermat, kita akan bisa mengerti worldview-nya gimana. Contoh misalnya, kita lihat ya, kalau budaya Barat sama budaya Timur ya. Kalau budaya Barat itu cara pandangnya langsung ya worldview-nya. Perilakunya apa? Sepatu dipakai dalam rumah. Kenapa sepatu dipakai dalam rumah? Karena mereka biasanya itu enggak makan, enggak tidur, enggak duduk di lantai. Mereka duduknya di sofa, makannya di meja, ya toh, tidurnya di ranjang. Mereka tidak menggunakan lantai untuk hal seperti itu. Lantai itu hanya untuk diinjak. Itu kepercayaannya, ya. Sehingga apa? Mereka menganggap lantai itu kotor, ya.
Tapi kalau orang timur lain, lantai itu dianggap bersih, iya kan? Karena biasanya kalau kita masuk sepatu ditanggalkan, kita masuk rumah. Kenapa? Karena kita menggunakan lantai untuk banyak hal. Kita persekutuan ibadah aja biasanya di lantai ya toh. Doa bersama, makan ya, ngobrol ya. Sehingga lantai dipakai untuk berbagai tujuan. Nah, ini hal-hal seperti ini kalau kita mau teliti, melihat kembali ke arah kehidupan kita sehari-hari atau melihat ke perilakunya orang di luaran, kita bisa meneliti worldview mereka itu apa. Nah, kenapa penting? Worldview itu penting karena worldview itu kayak seperti saudara kalau masuk Google ya, saudara mau cari jalan, saudara masuk aplikasi Waze, saudara mau cari jalan ya. Seperti map atau peta kehidupan. Itu yang dikatakan worldview. Sehingga ketika worldview-nya itu benar, saudara kan sampai di tujuannya, tidak nyasar. Tapi kalau worldview-nya salah, saudara akan kesasar. Ya, seperti sepasang lensa kacamata yang bisa melihat kita melihat realita itu dengan lebih jelas. Ya, jadi ketika worldview kita itu benar, peta kehidupannya benar, kita akan bisa melewati kehidupan kita dengan lebih baik. Jadi apa itu iman? Iman itu adalah cara kita melihat. Melihat apa? Melihat yang tidak kelihatan. Ya, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang tidak kita lihat, tapi ada. Nah, itu termeteraikan. Kepercayaan itu termeteraikan dalam cara kita memandang dunia. Jadi ketika iman kita benar, maka kita akan menjalani kehidupan dengan benar. Dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Bahkan kita kalau melihat di Kejadian 1 ayat 1, Tuhan itu menciptakan yang tidak kelihatan dulu. Allah menciptakan sorga dan bumi. Yang tidak kelihatan diciptakan dulu. Baru yang kelihatan, bumi diciptakan. Jadi semua dari yang kelihatan ini dasarnya dari yang tidak kelihatan. Contoh, saudara kalau lihat bangunan tinggi, building tinggi itu bangunnya kan tidak gampang. Yang bangun pun kontraktor itu perlu punya blueprint. Saudara tahu blueprint? Blueprint adalah rancangan kerja, rancangan gambar untuk membangun bangunan itu. Nah, blueprint itu sebelum digambar ada di mana? Ada di dalam kepalanya, pikirannya daripada arsitek. Arsitek itu jadi yang tidak kelihatan. Imajinasinya itu dituangkan di gambar blueprint. Blueprintnya dikerjakan menjadi bangunan yang tinggi. Itu gambarannya seperti itu. Makanya yang tidak kelihatan ini lebih penting dari yang kelihatan. Iman yang saudara miliki ini jauh lebih penting daripada yang kelihatan kehidupan saudara sehari-hari. Karena iman itu yang mengontrol semuanya, menjadi dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Nah, saya memberikan contoh kisah 12 pengintai. 12 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Ya, dari 12 suku, satu suku satu orang, dari 12 orang pengintai. Mereka melihat hal yang sama, tempat yang dilihat sama, orang-orangnya sama. Tapi mereka memiliki sikap yang berbeda. Kenapa? Padahal mereka itu sama-sama semua dari tanah Mesir. Ya, kita analisa ya. Semua itu lahirnya di Mesir. Sebagai apa? Sebagai budak. Jadi cara melihatnya itu budak. Cuman ada dua yang lain. Kalau yang Kaleb saya mungkin enggak cukup data untuk bisa menganalisa ya. Cuman yang Joshua, saya cukup datanya begini. Joshua itu kan bujangnya dari Musa. Nah, dia itu selalu menemani Musa. Ketika Musa dipanggil Tuhan untuk masuk ke kemah pertemuan, itu Kaleb menunggu di luar. Dan dia bisa melihat begitu banyak keajaiban, mujizat yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel melalui Musa. Sehingga dia imannya itu besar sekali.
Nah, iman itu yang akhirnya membuat dia bisa melihat dan menyimpulkan hal yang berbeda. Melihat hal yang sama, tapi menyimpulkan hal yang berbeda. Jadi penting sekali, saudaraku, worldview kita untuk menyikapi kehidupan yang kita sedang alami. Karena yang namanya kehidupan itu pasti akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Atau yang kita katakan mungkin penderitaan. Tetapi kalau kita bisa mempunyai worldview yang benar, ketika kita melewati itu semua, maka tidak ada masalah. Karena peta kehidupan yang katanya worldview itu bisa menuntun kita melewati kehidupan yang tidak menyenangkan itu, dan kita keluar menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Seperti 12 pengintai. They look the same fact. Mereka melihat fakta yang sama, tetapi mereka memandangnya secara berbeda. Sehingga mereka mempunyai respon yang berbeda. Respon, attitude ini yang akhirnya menentukan hasilnya. Mereka memiliki nasib yang tidak sama. Yang dua orang, Kaleb dan Joshua, mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, bahkan mereka menerima tanah perjanjian. Tetapi yang 10 lainnya itu semua mati di padang gurun. Tidak ada satupun yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena worldview-nya, cara pandang realita mereka itu tidak sama. Jadi sebetulnya kalau kita itu ngomong, musuh terbesar dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Dengan pikiran, perasaan, dan cara pandang yang keliru. Dengan worldview yang tidak benar, akhirnya apa? Kita bisa menjadi orang yang tidak berhasil dalam kehidupan. Tidak berhasil dalam menjalankan rancangan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang hasil survei. Ini memang surveinya agak lama ya, tahun 2003. Cuman hari ini mungkin lebih parah dari ini. Pada tahun 2003 pun ya, ketika diadakan satu survei, dikatakan begini, cuman 4% dari semua orang Amerika yang dewasa itu mempunyai biblical worldview. Jadi yang mempunyai cara pandangnya itu Alkitabiah. Dari hasil decision making, keputusan-keputusan mereka buat dalam kehidupan, itu mereka itu hanya 4% itu make cara pandang Alkitab. Ya. Cuma 9% yang orang Kristen lahir baru punya cara pandang Alkitab dalam kehidupan mereka. Saya katakan cara pandang Alkitab itu apa? Ya, diberkati untuk menjadi berkat, ya, berbuat baik, menolong sesama dan lain sebagainya. Ya, enggak menipu, enggak utang dan lain sebagainya ya. Bahkan dikatakan cuman separuh dari gembala, pendeta yang Protestan, 51%. Itu punya sudut pandang Alkitab. Pendeta itu cuma 51%. Berarti yang 49% cara pandangnya itu cara pandang dunia. Ini tahun 2003. Hari ini mungkin lebih parah. Karena seringkali ketika orang hidup lebih nyaman, itu cara hidupnya juga mereka akhirnya lebih jauh daripada Tuhan. Mereka lebih ke dunia. Ini yang survei yang telah dilakukan oleh George Barna, yang membuat kita ini akhirnya menjadi miris ya. Padahal di firman Tuhan dikatakan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita tidak boleh menjadi seperti dunia, harus berubah. Berubahnya itu metamorf ya, seperti ulat menjadi kupu-kupu. Metamorfosa itu prosesnya seperti itu. Jadi sangat tidak sama dengan dunia, supaya kita ini bisa tahu kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan bahkan yang sempurna. Nah, ini sesuatu yang harus kita tata ulang. Worldview kita ini harus Alkitabiah. Worldview kita itu harus seperti yang Tuhan mau. Apa itu? Ya, otomatis Alkitabiah itu kita bicara apa? Hukum utama di Alkitab. Hukum utama dan kedua di Alkitab itu kalau kita lihat di Markus, ini di Markus 29, Markus 12 ayat 29 sampai 31 ini isinya. Seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu."
Itulah hukum utama dan yang pertama. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu worldview yang harus kita miliki. Misalnya entrepreneurship, kita wirausaha, kita bisnis ya. Kita bisnisnya itu satu, harus memuliakan Tuhan. Jangan sampai bisnis kita tuh terus nggak bayar pajak, ya mohon maaf ya, melanggar perintah Tuhan, terus habis itu nggak jadi berkat, ya neken pegawai, nahan bayarannya pegawai, itu kan semua nggak boleh di Alkitab. Bahkan kita di sini diingatkan hukum pertama kasih Tuhan ya, dengan tidak melanggar hukum. Kedua, kita juga tidak mengasihi sama dengan tidak menekan mereka. Istilahnya apa? Menjadi berkat buat mereka. Ya, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini worldview yang pertama. Penting sekali saudaraku. Kekristenan itu mengenai salib. Salib itu kita bicara kasih ke atas vertikal dan kasih ke samping horizontal. Kita pikul salib itu kita berarti memikul hubungan kasih dengan Tuhan dan memikul hubungan kasih dengan sama. Tidak gampang itu saudaraku. Tidak gampangnya apa? Karena manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Nanti kita akan bahas sebentar lagi. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Itu nanti kita bahas. Sedangkan Yesus datang, dikatakan di Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan datang memberi kehidupan. Kepada apa? Kepada semua yang mati. Mati karena apa? Karena dosa keturunan daripada Adam. Otomatis kalau Yesus itu membawa kehidupan, kita semua juga harus memberitakan kabar baik ini. Supaya apa? Supaya semua memperoleh kehidupan. Nah, kita lihat contoh daripada film yang sebentar lagi kita lihat ya. Saya kasih preview sebentar. Film ini bicara mengenai seorang anak yang ketangkep mencuri di pasar. Ya, setelah ketangkep kita lihat reaksinya. Mungkin beberapa dari saudara pernah lihat film ini. Silakan kita lihat sembari saya komentari nanti. Anak ini ketangkep nyuri obat. Katanya aku mau ngasih mamaku. Terus tetangga yang jualan mie sebelah ngomong berhenti. Tanya, mamamu sakit ya? Dia mengangguk. Dibayar obatnya sama Pak jual mie itu. Malahan dia nyuruh anak perempuannya ngambil makanan, sop sayur. Terus dikasihkan obatnya, dikasihkan yang dicuri sama dikasih makanan. Anak kecil itu melihat paman yang jual mie itu, terus dia lari. Ini bicara 30 tahun kemudian. Masih jualan mie, anaknya udah besar. Ada pengemis. Loh, dikasih makanan. Orang ini memang baik. Tapi tiba-tiba dia kena serangan stroke. Jatuh. Kepalanya kena meja. Masuk rumah sakit. Bingung anaknya. Dikasih bon rumah sakit. Wah, itu sekitar 370 jutaan itu. Tagihannya 370 juta. Jualan mie, saudara, aku bingung. Akhirnya dijual. Rumahnya itu for sale untuk bisa bayar pengobatan. Karena orang jualan mie nggak punya uang. Konsultasi sama dokter tuh ngomong harus dioperasi. Satu hari dia tunggu di sebelah ranjang, dia bangun, dia melihat bon di sebelahnya dia tuh ada tulisannya. Semua jadi nol. Sudah dibayar. 30 tahun yang lalu dibayar sama obat di Kamplek sama sop sayur.
Ini kisah nyata ya, terjadi di Thailand. Jadi sampai hari ini orang ini jadi donatur yang luar biasa di Thailand. Nah, kenapa saya pasangkan film ini? Ini saya mengajak kita untuk memiliki worldview yang benar. Untuk supaya respon kita, attitude kita menjadi benar. Contoh misalnya, kalau kita kembali ke film itu, kita jalan-jalan ke pasar ya, terus tiba-tiba ada anak kecil ketangkep nyuri obat. Nyuri lah istilahnya ya, nyuri obat. Kita langsung mikirnya gimana? Orang umum ya, pasti cilik kok nyolong. Nah, pasti reaksinya seperti, kecil-kecil kok mencuri. Kapok kamu ya ketahuan. Gitu. Sudah, dihukum saja. Supaya tidak mengulangi perbuatan. Kira-kira orang umum akan merespon dengan seperti itu. Tapi ketika kita punya worldview yang benar, cara kita melihat realita, kepercayaan yang benar, bahwa kita tuh harus mengasihi sama kita, iya toh, seperti yang jual mie tadi. Dia akan langsung melihat dan langsung punya satu kesimpulan, kenapa ya anak kecil kok nyuri obat? Loh, orang yang nyuri duit mungkin lebih masuk akal ya kan? Kalau nyuri obat tuh anak, langsung kan dia tanya, apakah mamamu sakit? Apakah mamamu sakit? Langsung anaknya ngomong iya. Dan tidak cukup cuma di situ, dia langsung respon dengan apa? Dengan memberi. Langsung oke, tak bayar, sekalian tak kasih makan. Coba misalnya dia tidak merespon dengan hal seperti itu, apa yang terjadi? Anak kecil ditangkap, dibawa ke polisi, ya kan? Salah-salah mamanya tidak minum obat, mamanya bisa tidak ada, anak itu tidak bisa jadi dokter. Kalau tidak ada orang tua, anak kecil melok siapa? Wong beli obat aja tidak bisa. Ya kira-kira kan dari orang tua dia akhirnya sekolah sampai dia bisa jadi dokter dan terakhir dia jadi donatur yang luar biasa. Ini kisah nyata, saudara. Nah, jadi ketika kita punya worldview yang benar, kita meresponi hal yang terjadi dalam kehidupan kita dengan benar. Worldview yang didasarkan dengan cara pandang Alkitab, kepercayaan kita, iman kita, pembaruan budi kita. Supaya kita tahu manakah yang merupakan kehendak Allah yang baik. Iya toh. Bahkan sampai yang sempurna, berkenan dan sempurna. Itu adalah worldview yang harus kita miliki. Worldview yang gimana? Yang Alkitabiah. Worldview atau sudut pandang realita yang kita lihat itu sangat penting. Yang sudah kita dengar bahwa worldview adalah peta kehidupan yang mempengaruhi bagaimana kita menyikapi semua yang terjadi yang kita lihat dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian yang boleh kami dapatkan. Dan terima kasih Roh Kudus mengurapi setiap daripada kami untuk boleh melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga peta kehidupan atau worldview itu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami adalah worldview yang biblical atau yang Alkitabiah. Karena kami percaya bahwa firman-Mu akan menuntun setiap kehidupan kami untuk kami boleh melewati semua ini dan keluar menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, melalui urapan Roh Kudus yang selalu menyertai, memberkati, melindungi setiap daripada kami mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.